Halo semua, jadi di sini Mr. Benben kita akan belajar tentang materi logaritma. Jadi ini materi yang awal ya, logaritma. Maka kita akan mulai dari bagaimana apa itu logaritma begitu. Nah, jadi mungkin kita mulai dari misalnya kita mempunyai 3 ditambah 2, hasilnya 5 ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bisa menemukan bilangan 2 kalau menggunakan bilangan 3 sama 5. Oke, kita tahu bahwa menggunakan 3 dan 5 kita bisa mendapatkan 2 dengan cara 5 dikurangin dengan 3. Nah, jadi pertama-tama kita punya penjumlahan, lalu kemudian berikutnya ternyata kita membutuhkan pengurangan, gitu ya, untuk bisa melakukan operasi aljabar. Nah, gitu ya. Oke, misalnya kita mempunyai 3 dikali 2, gitu ya. Kan ini hasilnya 6 ya. Bagaimana cara menemukan 2 dari bilangan 3 dan 6? Nah, kita tahu bahwa 2 itu bisa kita nyatakan sebagai 6 kita bagi dengan 3 gitu ya. Maka di sini kita menemukan bahwa kita mempunyai operator perkalian gitu ya. Operator perkalian, oke. Maka kita membutuhkan operator pembagian gitu ya. Nah, nah sekarang menariknya kalau perpangkatan bagaimana? Nah, jadi kita tahu bahwa 2 dipangkatkan 3 hasilnya 8 ya. Nah, begitu. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa menemukan bilangan 2 dari 8 dan 3? Nah, kita tahu bahwa kita bisa melakukannya begini. Nah, jadi bacanya adalah akar pangkat 3 dari 8, kan begitu? Ya, ini sudah biasa ya. Nah, yang belum biasa itu adalah bagaimana caranya kita bisa menemukan bilangan 3 dari 2 dan 8. Nah, begitu ya. Oke, nah itulah munculnya logaritma itu di situ. Ya, jadi ini bisa kita nyatakan sebagai logaritma 8 basis 2. Nah, gitu ya. Nah, kadang orang orang juga ada yang nulisnya seperti ini, logaritma 8 basis 2, basisnya di bawah begitu ya. Ya, tapi yang kita pakai di video ini adalah yang basisnya kita tulis di bagian kiri atas. Nah, gitu ya. Kalau buku-buku luar, biasanya dia tulisnya adalah basisnya di bawah sini ya. Nah, begitu. Oke, jadi dengan kata lain, sebenarnya kita ingat bahwa kalau kita mempunyai A dipangkatkan M, itu sama dengan B, gitu ya. Nah, maka kita tahu bahwa A itu adalah apa? A ini adalah basis dalam perpangkatan ya. Oke, perpangkatan atau eksponen gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita mau ubah menjadi logaritma bagaimana? Jadi kalau kita perhatikan, di sini itu 2 pangkat 3 sama dengan 8. Oke. Maka ini berubah menjadi 2 logaritma 8. Ini bacanya harusnya logaritma 8 basis 2 gitu, tapi untuk memudahkan kita bacanya 2 log 8 aja gitu ya. Oke, jadi 2 logaritma 8 itu adalah 3. Maka kalau kita perhatikan ini basis, ternyata ini juga sama dengan basis dari logaritma. Berarti ini mau dijadikan logaritma, oke, logaritma, berarti A ini akan menjadi basis di sini, A gitu ya. Nah, lalu logaritma. Nah, kalau kita perhatikan di sini 8 ini adalah hasil dari perpangkatan ya. 8 ini hasil ya. Berarti adalah B gitu ya. Karena dalam hal ini hasil dari perpangkatan kan B ya. Nah, sisa huruf apa nih yang belum kita pakai? Huruf M. Nah, jadi sebenarnya kalau kita perhatikan ini baik-baik, ini kan M ini adalah pangkat ya, atau eksponennya ya. Nah, maka sebenarnya logaritma itu sebenarnya menentukan pangkatnya gitu. Jadi logaritma itu sebenarnya adalah pangkatnya gitu. Makanya dia sama dengan M gitu ya. Jadi tapi basisnya sama. Nah, jadi A ini disebut basis juga, basis tapi basis logaritma ya. Nah, kalau B ini itu ada sebutannya, itu disebut dengan numerus. Nah, begitu ya. Oke. Lalu kemudian kita mempunyai syarat nih. Nah, jadi untuk yang logaritma ini kita tidak bisa sembarangan memberikan nilai untuk mencari logaritma. Ada syaratnya. Jadi syaratnya adalah bahwa numerus
itu haruslah positif, gitu ya. Kalau numerusnya nol atau negatif, maka kita tidak bisa menentukan logaritmanya. Nah, kemudian basisnya itu juga ada aturannya. Jadi basisnya itu juga harus, lebih besar dari nol, jadi basis itu lebih besar dari nol, tetapi dia tidak boleh sama dengan satu. Jadi satu log sekian itu nggak bisa ditentukan nilainya. Nah, begitu ya. Oke. Jadi ini mungkin saya, eee, beri itu. Nah nah, maka jadi sekarang kita sudah tahu sebenarnya logaritma itu apa, yaitu menentukan gitu ya, oh ini basis ya, basis. Nah, gitu ya. Oke, ini adalah basis. Nah, gitu ya. Oke. Jadi logaritma adalah menentukan pangkat dari suatu perpangkatan. Nah, gitu. Oke, sekarang kita akan lihat contoh soal. Oh ya, sebelum kita masuk ke soal, saya ada satu yang mau saya memberitahu bahwa ada perjanjian. Jadi kalau misalkan kita tulisnya logaritma B begitu ya. Oke, misalnya sama dengan M. Nah, tetapi tidak ada tulisan basisnya. Jadi ini sebenarnya maksudnya adalah basis 10 ya. Jadi ini sama aja dengan 10 log B sama dengan M gitu. Nah, jadi apabila apa? Apabila tidak dituliskan basisnya, berarti basisnya itu adalah 10 gitu. Itu adalah perjanjian begitu ya. Nah, oke, sekarang contoh soal. Nah, oke, sekarang kita akan lihat contoh soal ini. Nyatakan bentuk logaritma berikut dalam bentuk pangkat. Oke, sekarang ini bentuknya logaritma. Oke, kita nyatakan ke bentuk pangkat, gitu ya. Berarti ini jawabannya apa nih? Nah, gitu ya. Oke. Ini kita ingat bahwa sebenarnya logaritma itu hasilnya adalah pangkat, gitu ya. Dan basis itu ada basis. Nah, jadi ini 3 ini akan menjadi basis, jadi 3, sedangkan hasil dari logaritma itu akan menjadi pangkatnya. Nah, ini ya, maka akan sama dengan numerus. Gitu ya. Nah, begitu ya. Oke, mudah sekali ya. Oke, jadi lanjut ke sini. Oke, jadi nah ini bagaimana nih? Nah, jadi kita ingat bahwa basis itu akan jadi basis. Jadi ini X tambah 3 ini basis, oke. Nah, lalu dipangkatkan dengan pangkat, kita ingat hasil logaritma kan pangkat ya. Ini pangkat 4. Nah, ini akan sama dengan apa? Numerusnya. Nah, gitu. Oke, lalu berikutnya yang ini. Berarti sama ya. Jadi ini 4, oke. Dipangkatkan X plus 1, oke. Sama dengan numerus 8. Nah, begitu. Oke, jadi seperti ini biasanya lumayan penting, kadang bisa digunakan dalam memecahkan masalah matematika. Oke, sekarang kita akan lihat contoh nomor 2. Nah, sekarang kita lihat contoh nomor 2, nyatakan bentuk pangkat berikut ke dalam bentuk logaritma. Jadi kebalikan dari yang tadi ya. Oke, jadi ini adalah bentuk pangkat, sekarang kita nyatakan ke bentuk logaritma. Nah, sekarang ini berarti bagaimana jawabannya? Oke, kita tahu bahwa ini 6 ini basis, maka akan menjadi basis dari logaritma, jadi 6 gitu ya. Oke. Nah, kita tahu bahwa hasil dari logaritma itu adalah pangkatnya. Berarti pangkatnya 3. Berarti hasil logaritma itu 3. Nah, sisa apa nih? Ini ya, berarti 216 ini akan jadi numerusnya. Ya begitu. Oke, berikutnya ini. Ya, jadi kita tahu bahwa ini 2 ini basis. Berarti ini akan menjadi basis dari logaritma. Sedangkan hasil dari logaritma itu adalah pangkatnya. Maka numerusnya adalah ini ya, 1/16. Begitu. Oke, sama juga yang ini ya. Jadi basisnya adalah 6Y dikurangin 1. Oke, sedangkan hasil dari logaritma itu adalah pangkatnya. Berarti numerusnya adalah, nah ini ya. Oke, jadi ternyata mudah sekali. Nah, lalu kita akan lihat contoh berikutnya lagi. Nah, oke, jadi sebenarnya dengan menggunakan definisi logaritma seperti di atas tadi, itu kita bisa menentukan, eee, perhitungan logaritma dengan yang sederhana ya, gitu ya. Nah, yang tidak sederhana nanti bisa menggunakan sifat-sifat. Nah, sebenarnya ini juga bisa pakai sifat sih, tapi kita bisa pakai definisi sebenarnya. Oke, nah sekarang ini bagaimana cara kita bisa menentukan nilai X sehingga logaritma dari X itu nanti hasilnya bisa 3 begitu ya. Nah, caranya adalah kita ubah menjadi bentuk pangkat. Kenapa? Karena kita sudah mempelajari persamaan eksponen di
pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Nah, jadi ini kita tinggal ubah menjadi bentuk pangkat. Oke, jadi jawab, maka logaritma X, gitu ya, itu sama dengan 3, itu kau ubah menjadi bentuk pangkat. Jadi apa? Nah, karena basisnya tidak ditulis, berarti artinya basisnya 10. Maka di sini akan jadi 10, lalu dipangkatkan dengan, nah, jadi kita ingat bahwa hasil dari logaritma kan pangkatnya ya. Berarti dipangkatkan 3 gitu. Nah, akan sama dengan apa? Sama dengan X. Berarti X-nya berapa? Jadi X-nya adalah 10 pangkat 3 alias 1000. Selesai. Ya mudah ya. Nah, oke, kita coba soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini logaritma akar pangkat 3 dari X itu berbasis 2. Hasilnya adalah 6. Nah, sekarang ini bagaimana? Ya sama aja ya. Jadi kita ubah saja menjadi bentuk pangkat. Oke, jadi langsung saja ya. Jadi gimana? Ini ubah jadi bentuk pangkat. Maka jadi 2 pangkat 6 sama dengan akar pangkat 3 dari X. Nah, baru kemudian kita mulai kerja. Gitu ya. Oke, kita tahu bahwa ini sebenarnya 2 pangkat 6 ini adalah X pangkat 1/3 ya. Oke. Nah, supaya menjadi X, maka ini semuanya kita pangkatkan 3. Oke, maka ini kita pangkatkan 3. Sedangkan ini X pangkat 1/3-nya kita pangkatkan 3. Nah, maka ini 2 pangkat 6 dipangkat 3 berarti pangkatnya dikali ya. Maka jadi 2 pangkat 18. Oke. Nah, ini X ini pangkat 1/3 terus pangkat 3 lagi berarti pangkatnya dikali ya. 1/3 kali 3 kan 1 ya. Jadi X pangkat 1 yaitu X. Jadi X-nya itu adalah 2 pangkat 18. Nah, begitu. Oke, jadi saya pikir ini cukup mudah. Jadi kita akan lanjut lagi dengan mempelajari sifat-sifat logaritma. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dah.